Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Agustini dengan NPM 10060031729. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan soal-soal UTS Teknologi Kosmetika. Berikut adalah soal UTS Teknologi Kosmetika. Yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan mekanisme pembersihan pada kulit. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pembersihan kulit, bahwa pembersihan kulit dibutuhkan untuk membersihkan kotoran atau debu yang menempel pada kulit, membersihkan sisa kosmetik yang menempel pada kulit, dan membersihkan bakteri. Untuk mekanisme pembersihan pada kulit itu ada 4. Yang pertama ada pelarutan, yang kedua ada adsorpsi, yang ketiga ada emulsifikasi atau suspensi, dan yang keempat ada mekanik. Yang pertama yaitu pelarutan. Mekanisme ini termasuk mekanisme dengan prinsip like dissolve, dan mekanisme ini juga termasuk mekanisme yang tradisional karena prinsipnya tadi like dissolve, maka dengan cara melarutkan kotoran-kotoran yang memang kelarutannya sama dengan pelarutnya. Nah, jika kotorannya sama dengan pelarutnya maka akan terangkat karena dengan prinsipnya tadi like dissolve. Contohnya yaitu pada saat menggunakan cleansing. Mekanisme yang kedua yaitu adsorpsi. Mekanisme ini membersihkan kulit dengan cara penyerapan. Contohnya pada saat penggunaan kertas minyak. Ketika muka kita berminyak dan setelah itu kertas minyak ditempelkan pada muka kita, maka minyak yang berada pada muka kita akan terserap oleh kertas minyak tersebut. Yang ketiga ada emulsifikasi atau suspensi. Mekanisme dengan menggunakan surfaktan. Nah, ketika emulsifikasi terjadi, yang diangkat adalah minyak. Tetapi ketika suspensi terjadi, yang diangkat adalah kotoran padat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa surfaktan memiliki kepala yang bersifat hidrofilik dan ekor yang bersifat hidrofobik. Bila kotoran tersebut berupa minyak, maka kotoran akan menempel pada ekor dan ekor akan menghadap keluar. Otomatis kepala akan saling menempel dan akhirnya terbentuk misel. Dan bila sudah banyak surfaktan yang menempel, dengan dialiri air, maka misal akan terbilas dengan kotoran. Yang keempat ada mekanisme mekanik. Nah, mekanisme ini dengan cara memberikan gaya, misalkan gaya gosokan. Pada saat kotoran menempel dan diberi gaya gosokan, maka kotoran akan ikut terangkat. Untuk mekanisme pembersihan kulit bisa digunakan dengan cara kombinasi, tetapi bisa salah satunya saja. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan 3 jenis mekanisme moisturizer pada kulit dengan disertai ilustrasi gambar. Sebelum saya menjelaskan mekanisme kerja moisturizer pada kulit, saya akan menjelaskan apa itu moisturizer atau sediaan pelembab. Nah, sediaan pelembab memiliki kemampuan untuk menjaga kandungan air dalam kulit. Sediaan pelembab merupakan sediaan yang diperlukan untuk mencegah penguapan air pada kulit, tepatnya pada stratum corneum. Kita membutuhkan sediaan pelembab ketika misalnya kita berada pada cuaca yang panas. Hal itu akan membuat kulit kita menjadi kering, sehingga membutuhkan sediaan pelembab untuk mencegah kulit menjadi kering. Nah, untuk mekanisme kerja moisturizer pada kulit itu ada 3. Yang pertama ada oklusif, yang kedua ada humectant, yang ketiga ada emollient. Yang pertama itu ada oklusif. Nah, mekanisme oklusif itu menjaga air untuk tidak keluar dari kulit berupa sediaan pelembab dengan mekanisme membuat lapisan lemak. Nah, bisa dilihat pada gambar bagian atas, paling atas itu ada lipid film. Nah, itu lapisan lemaknya. Nah, ketika kulit ditutup dengan lapisan lemak, air tidak bisa keluar karena air tidak larut lemak, maka air akan terhalang untuk keluar. Sediaannya pasti berbasis lemak. Yang kedua itu ada humectant. Nah, humectant di sini bertugas mengundang air untuk masuk ke dalam kulit. Biasanya basis untuk sediaan yang cara kerja humectant pasti basisnya hidrofil, karena basis hidrofil ini diperlukan untuk mengundang air yang berada di sekeliling untuk masuk ke dalam kulit. Contohnya pada gambar terdapat titik air yang sudah masuk ke dalam lapisan epidermis. Yang ketiga yaitu ada emollient. Nah, emollient di sini bertugas mengisi ruang-ruang antar sel di stratum corneum. Ketika ruang antar sel sudah penuh terisi dan
rapat, hal ini akan menyebabkan air tidak akan bisa menguap. Untuk soal yang ketiga, yaitu sebagai formulator, saudara diminta untuk membuat sediaan kosmetik untuk bayi. Jelaskan apa saja pertimbangan saudara dalam menganalisis formula yang akan dibuat. Sediaan kosmetik bayi adalah sediaan kosmetik yang dibuat dan digunakan khusus untuk bayi. Penggunaan sediaan kosmetik bayi bertujuan untuk membersihkan, melembutkan, serta melindungi kulit bayi. Banyak sediaan kosmetik bayi, diantaranya yaitu ada baby bath, baby shampoo, baby lotion, baby oil, baby soap, baby powder, dan baby cream, dan masih banyak lagi. Di sini formula yang akan saya jelaskan yaitu formula pada bedak bayi. Nah, bedak bayi itu sendiri yaitu sediaan kosmetik bayi yang memiliki fungsi untuk menyerap keringat dan mencegah adanya luka gesekan. Nah, untuk formulanya yaitu tak steril 79,5%, kaolin 20%, benzalkonium klorida 0,5%, dan parfum QS. Nah, tak di sini sebagai pembawa digunakan tak steril karena tak memiliki sifat mudah tercemar, maka pada pembuatan bedak bayi yang kulitnya itu sensitif harus disterilkan terlebih dahulu. Tak di sini juga berfungsi sebagai penghalus kulit dan tidak akan menghalangi keluarnya keringat. Nah, kaolin di sini sebagai zat penyerap. Karena tadi pembawa yang digunakan yaitu tak yang bersifat kurang menyerap air, maka diperlukanlah zat penyerap. Kaolin juga dapat menyejukkan kulit. Konsentrasi yang digunakan tidak lebih dari 25%. Kenapa? Karena bersifat hidrofobis. Yang ketiga itu ada benzalkonium klorida. Nah, di sini sebagai pengawet karena bedak yang digunakan pada bayi itu digunakan secara berulang. Hal ini memungkinkan akan bertumbuhnya bakteri. Maka diperlukanlah pengawet. Konsentrasi yang tertera yaitu 0,5%. Dan yang terakhir ada parfum. Parfum yang digunakan untuk menutupi bau yang tidak sedap. Penggunaan parfum sini tidak boleh terlalu banyak karena dapat menimbulkan iritasi. Konsentrasinya yaitu 1-2%. Untuk soal nomor 4 yaitu sinar surya begitu penting dalam kehidupan kita. Namun pada kenyataannya manusia membutuhkan sediaan kosmetik tabir surya. Jelaskan jenis-jenis sinar UV serta mekanisme kerja sediaan tabir surya. Sinar matahari merupakan sumber radiasi ultraviolet yang apabila kulit terpapar berlebihan dapat merusak sel-sel pada kulit. Sinar ultraviolet meskipun tidak dapat dilihat oleh mata, merupakan bagian dari sinar matahari yang sangat berpengaruh pada kulit. Terdapat 3 macam ultraviolet. Yang pertama itu ada UVA, yang kedua ada UVB, yang ketiga ada UVC. Yang kedua itu ada UVB. Nah, dengan panjang gelombang 280 sampai 320 nanometer. UVB berpenetrasi pada epidermis, dapat menyebabkan fotokarsinogenik dan imunosupresi pada kulit. Nah, sinar UVB ini memiliki intensitas tertinggi saat sinar matahari terang. Kerusakan kulit yang ditimbulkan bisa berupa luka bakar atau sunburn, dan efek berbahaya sintesis radikal bebas yang memicu eritema dan katarak. Sinar ini juga menyebabkan kerusakan fotokimia pada DNA sel sehingga memicu tumbuhnya kanker kulit. Yang ketiga itu ada UVC, panjang gelombangnya yaitu 200 sampai 280 nanometer. Nah, UVC ini tidak mencapai bumi, tetapi karena meluasnya kerusakan lapisan ozon akan menyebabkan banyak UVC yang lolos ke bumi dan menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi manusia, seperti proses perusakan yang cepat pada kulit. Sediaan tabir surya berfungsi melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet dan meminimalkan efek pemaparan pada kulit. Nah, mekanisme kerja tabir surya itu ada 2, yaitu chemical absorber atau sun filter, dan yang kedua physical blocker. Nah, untuk yang pertama chemical absorber atau sun filter, yaitu mekanisme ini bekerja dengan mengabsorpsi radiasi sinar UV dan dengan melalui proses kimia akan merubah menjadi panas. Umumnya senyawa aromatik terkonjugasi dengan gugus karbonil. Nah, yang kedua ini ada physical blocker. Mekanisme ini bekerja dengan memantulkan dan menyebarkan radiasi sinar UV. Contohnya itu zinc oksida.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.